Agama Islam enak juga nih. Artinya cara ibadahnya bersih, ya. Kemudian penyembahan Tuhannya jelas. Lihat agama Katolik nih, dari segi ketuhanannya ya nggak jelas. Bandingkan agama Buddha, jauh lagi, karena Buddha itu penyembahan patung lah. Allah itu satu, Pak. Allah tidak, Tuhan itu tidak berbentuk seperti agama Katolik. Sembah ya itulah Yesus Kristus. Dia saya, wah, nggak benar nih agama ini. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu udkhulu fis-silmi kaffah. Bismillahirrahmanirrahim. Nama saya sebelum masuk Islam itu bernama Ko Duan Siong. Ko Duan Siong. Kemudian saya masuk Islam itu menjelang SMP. Ketika itu memang saya sama mama saya itu sering dibawa ke gereja. Aktif lah. Itu masih SD. Kemudian saya banyak bergaul sama teman-teman. Kebetulan saya lahir itu di Kuala Tungkal. Kuala Tungkal itu dari Jambi kira-kira 200 kilo lah. Nah di sana banyak teman-teman dari orang Banjar, orang Melayu. Nah disitulah saya bergaul. Akhirnya itu masih SD. Akhirnya saya berpikir, wah, ini agama Islam enak juga nih. Artinya cara ibadahnya bersih, ya. Kemudian penyembahan Tuhannya jelas. Artinya Allah itu ya kita ketahui satu. Tapi kalau di Katolik, Tuhan itu ya Yesus. Yesus yang disalib. Di sini saya bandingkan, wah, kenapa sesuatu benda yang arti disalib, kok itu yang kita sembah jadi Tuhan. Akhirnya lama-lama saya bergaul sama teman-teman, saya ambil keputusan, kalau gini kayaknya Islam ini benar. Waktu itu saya ingin ngobrol sama mama, tapi mama bilang, artinya nggak bisa gitu ya, karena mama ini Katolik, mama saya Katolik. Kebetulan mama saya lebih dulu meninggal, saya masih kelas 1 ya. Udah, terus saya terus dalam perjalanan pergaulan, akhirnya saya coba ngobrol sama papa saya. Papa saya agama Konghucu, tapi masuk Buddha. Saya kayaknya ingin masuk Islam, Pak. Kaget papa saya. Nah, kenapa? Ya, saya ceritain lah bahwa Islam itu penyembahannya jelas. Allah itu ya, Tuhan itu ya satu, tidak berbentuk. Jadi surat Qul Huwallah itu saya coba kupas. Artinya teman-teman tuh beri penjelasan. Surat Qul Huwallah ini adalah surat yang sangat penting sekali bagi kita kan. Saya coba, Allah itu satu, Pak. Nah, terus Allah tidak, Tuhan itu tidak berbentuk seperti agama Katolik. Waktu itu saya mengikuti mama, waktu masih hidup. Itu benar-benar disembah itu. Yesus itu. Wah, biasa saya bilang. Nah, waktu saya bergaul sama teman-teman, kayak teman-teman itu merayu saya, udah, masih Islam lah. Saya pikir-pikir, coba ngomong papa itu masih kelas berapa ya? Kelas 4. Papa bilang, ya nantilah. Rupanya papa saya ini sebenarnya dia ada keraguan juga nih sama agama yang dia peluk, Buddha dia kan.
Akhirnya udah dalam perjalanan waktu saya dikirim papa ke Jambi. Kebetulan mama saya meninggal ini, papa saya tidak bisa. Saya bersaudara itu ada 5 orang saudara. Jadi satu dikirim ke Sumatera Barat, satu lagi ke mana? Teluk Kuantan. Ya. Nah, saya kirim ke Jambi. Kakak saya di Tungkal. Terus adik saya ada lagi di Sawalunto. Udah pertebaran kami 5 ini. Nah, waktu di Jambi itulah saya tinggal sama, saya panggil Encik. Jadi Encik saya ini sudah masuk Islam ya, Ko Idris. Tinggal situ. Rupanya dari situlah saya mulai. Ko Idris saya sebenarnya ingin masuk Islam nih. Nah, saya banding-bandingkan kayaknya Islam tuh cukup ini ya, jelas gitu. Kata Ko Idris, ngomong dulu sama papanya. Wah, ngomong lagi, saya nunggu papa saya datang. Papa saya kan di Tungkal, jadi kalau ke Jambi itu jarang. Akhirnya diizinkan. Nah, kembali kepada kenapa saya masuk Islam. Memang dari ubudiyahnya, memang Islam itu sangat amat ya sederhana, masuk akal lah. Kemudian di dalam agama kita, waktu itu agama Katolik, itu kalau di gereja itu kan ada gereja itu tidak sembarangan bisa pindah sini, pindah sana, masing-masing lah ada gereja. Cuma saya lihat agama Katolik ini pertama dari segi ketuhanannya ya nggak jelas. Yang kedua, saya kalau makan babi itu udah merasa jijik karena informasi dari teman-teman tuh babi itu haram, teringat saya. Wah, jadi akhirnya gimana ya, Katolik kok begini. Kemudian waktu saya bandingkan agama Buddha, jauh lagi karena Buddha itu penyembahan patung lah. Nah ini, kemudian saya herannya bapak saya itu, ketika saya masih agama Katolik, dia masih percaya dengan ubudiyah Islam nih, masih percaya. Contoh, bapak saya itu kalau ada acara apa gitu, ingin apa, hajatan apa itu, dia ngomong, Hasyong, coba minta kepada Pak Guru, Pak Ustadz, apa siapa gitu untuk datang ke rumah. Ya, kenapa Pak? Ya kita mau ngadain acara gitu. Jadi masih percaya gitu. Kemudian kalau ada motong sesuatu, potong ayam apa itu diserahkan kepada Pak Haji. Nggak mau motong sendiri, Pak Haji serahin. Dia bilang, kenapa nggak bisa kita Pak? Kalau kita ini rasanya kurang. Tapi kalau Pak Haji motong, enak dagingnya. Ya itulah. Kalau kita kan motong kan diketok dulu, pingsan baru. Akhirnya, jadi percaya dengan bagaimana istilahnya tradisi Islam itu benar-benar dipercaya sama bapak saya. Saya jadi bingung nih, bapak saya kok belum mau. Artinya masuk Islam nih, bapak saya belum mau waktu itu. Saya juga masih ini sih. Nah inilah kebenaran-kebenaran Islam itu sebenarnya sudah diyakini oleh orang tua saya. Cuma mereka masih nimbang-nimbang gitu ya, kelamaan. Jadi saya selama sebelum Islam tuh ya banyaklah yang saya heran itu terhadap kalau kita ke gereja, itu mama saya dibawa saya ke gereja. Saya kalau lihat orang-orang tuh serba necis apa ya. Tapi kalau masuk masjid keadaan bersih,
tenang. Tapi kalau gereja kan cuma lebih banyak nyanyinya itu yang banyak. Kemudian yang disembah ya itulah Yesus Kristus. Jadi ya saya, wah nggak benar nih agama ini. Akhirnya sebelum saya masuk Islam, saya tuh lebih banyak dipanggil sama family. Ada family saya namanya apa? Jim apa? Asyong, lu kenapa mau masuk Islam? Iya Jim. Lu tahu nggak? Orang masuk Islam itu katanya kalau matinya jadi apa gitu, jadi babi, jadi apa? Kaget saya. Oh gitu Jim, iya. Tapi saya bilang Jim, sebenarnya orang masuk Islam itu dia selamat dari siksaan neraka. Nah kalau orang Katolik atau apa, kalau masuk Islam, justru dia yang jadi inkarnasi, jadi apa? Marah Jim saya. Lu ini gimana Asyong? Jim sudah sampaikan, lu masih bantah, masih ingin masuk Islam. Gimana menurut Islam itu gimana? Itulah, Islam itu benar Jim. Cuma kita ini kan masih berpegang kepada leluhur, bahwa agama leluhur itu adalah agama yang kita pegang selama ini. Ya itulah sebagaimana kita ingat dulu Rasulullah dakwah itu Abu Jahal dan lain-lain ya. Ya selalu berpegang kepada agama nenek moyang kan, leluhur. Jadi jangan diganggu apa segala macam. Jadi dianggap Islam itu bisa memecah belah. Saya juga begitu. Jadi akhirnya ancim saya ini udah ya nggak mau lagi untuk bicara kepada saya, ya udah. Nah, ini tantangan kepada keluarga ya. Keluarga bapak, keluarga ibu itu berat sekali. Saya sudah dianggap keluar dari garisnya lah. Dianggapnya ini anak ini sudah susah diatur. Itu belum masuk Islam. Baru menyatakan, bagaimana kalau saya ingin masuk Islam nih. Nah itu udah dia cerita, apa enaknya Islam segala macam, tapi saya jelasin. Islam itu agamanya begini. Sholatnya cukup membersihkan badan segala macam, dan tidak ada seperti di gereja. Jadi gereja itu ada juga yang khusus untuk orang kaya kan begitu. Nah itu yang saya alami selama saya masih agama Katolik. Tapi setelah saya masuk Islam, alhamdulillah ini artinya hidayah dari Allah. Nah, terus saya pelajari, saya ikut ngaji segala macam. Itu di Jambi. Ada ikut musabaqah tilawatil Quran, saya coba ikut. Akhirnya dapat juara, tapi juara belakang, namanya kita baru masuk Islam ya. Nah itu saya berhentikan aja. Akhirnya setelah itu saya balik lagi ke Tungkal. Saya sudah masuk Islam. Nah, udah keluarga bapak, ibu itu sudah kurang senang sama saya. Saya teringat waktu saya kerja di Jakarta, ada direktur Forsnalia, itu termasuk om saya. Dia panggil, dia agama Katolik. Lu kenapa masuk Islam? Macam-macam pertanyaan. Begini om, begini. Namanya direktur kan. Akhirnya ya udah, saya masih sempat kerja. Saya kerja 10 tahun. 10 tahun, memang ini saya cerita waktu Jakarta. Memang ada program pengkristenan. Saya ingat ada teman saya, dia pegawai fotokopi. Kalau nggak salah dia masuk Kristen, ya lumayan diangkat gajinya apa. Karena
itu Katolik. Kenal begitu aja, tapi saya kenal sama anaknya. Jadi dia memang Katolik. Santun segala macam. Cuma ya itulah, kepada orang-orang yang selain agama Katolik, ya udah kurang direspek. Maaf, saya potong. Misalnya perusahaan itu tadi ya, ada berbau mengkristenkan, itu indikasinya dari mana aja, Pak? Pertama indikasinya pegawai itu diberikan promosi. Kalau agamanya Katolik. Iya, promosi. Kalau dia mau masuk Katolik, diberikan promosi lah. Mungkin jabatannya ada apa. Kemudian bisa masalah gaji juga bisa. Beda. Tapi kalau orang Chinese masih Islam ada repot. Jadi saya di Astra itu, karena saya Katolik dulu kan, termasuk Islam, nah itu memang saya sampai sempat dipanggil itu sama direktur keuangan lah di Pak Mahrum. Itu tiap jam istirahat saya dipanggil, dialog. Artinya dia tanya, lu kenapa masih Islam? Dia agama Katolik. Jadi saya dakwah sedikit, begini. Hampir setiap jam istirahat, saya diajak dialog lah. Kenapa masuk Islam? Saya jelasin, tapi itu waktu saya kerja di... Karena pimpin rata-rata agama Katolik. Ada Islam, cuma Islam gituan, itu 1-2 lah. Jadi itu salah satu indikasinya. Pokoknya kalau agama Katolik cepat dipromosikan, cepat naik jabatan segala macam. Itu saya 10 tahun deh. Jadi itu akhirnya saya ini masuk ke bagian departemen sales. Nah, di situ akhirnya saya selesai penjualan bagus. Saya dari tadinya bagian pegudangan, terus naik ke sekretaris, naik ke bagian sales. Itu luar biasa. Bagian sales itu tantangannya. Ente kalau tidak capai target, out. Nggak ada istilah pesangon apa, out. Cuma kesempatan bagi seorang salesman itu, kesempatan untuk naik karir segala macam tergantung penjualannya. Nah, itu saya masuk bagian sales, alhamdulillah penjualan bagus segala macam. Cuma itulah, ketika itu memang bagian sales ini di Astra itu tahun 80-an bagus sih penjualan. Cuma yang saya rasakan memang kembali kepada agama juga sih ya. Jadi kalau agamanya bukan Katolik, susah. Mau diangkat supervisor, ya sulit. Walaupun penjualan bagus, ya udah, kasih hadiah aja. Nah itu yang dialamin selama. Sempat ada yang terpengaruh kemudian pindah ke agama Katolik nggak? Atau hanya cuma kayak tadi dihalang-halang gitu? Kayak gitu tuh. Memang dia menawarkan, udah masuk Katolik aja, bagus. Udah gitu. Iya. Harusnya Katolik tuh, lihatlah kami ini agama Katolik, jabatan, gaji gede, segala macam. Cuma akhirnya, alhamdulillah iman saya masih ada. Saya pikir masuk Katolik memang ya hidupnya bagus lah, mewah. Bisa, udah, biarlah. Nah di situ memang ditarik Katolik ada sih jelas. Jadi saya Bismillah aja lah. Saya dipanggil itu, setiap jam istirahat dipanggil ke kamar khusus, kamar dia, kantor.
apa aja Pak yang selain udah kamu masuk apa aja, memang ada iming-iming nggak atau intimidasi atau apa? Lebih Iming-iming ada, ingin ya itu nanti bisa jabatan, bisa gaji bagus. Kalau intimidasi ya gaji tidak naik-naik, susah. Untuk naik jabatan susah. Ya udah itu hasil dari penjualan kita ya bagi mereka nggak ada apa-apa. Kan agama lain sih. Saya di Astra itu kan di bagian marketing itu berapa tahun deh. Alhamdulillah dapat juara nomor 2. Cuma belum sempat ke Jepang. Berapa unit lagi. Nah, di situ akhirnya saya dapat tawaran saya loncat ke sana. Di sana ada terjadi hal itu nggak? Nggak ada. Orangnya lepas saja, terserah. Jadi saya dipanggil Mr. Kato. Mr. Kato, dia orang Jepang apa. Jadi minta gabung. Gue cariin teman-teman yang saya kan kalau di Astra itu kan ada 5 wilayah. Gue carilah teman-teman yang bagus penjualannya. Saya cari itu. Dapat 10 orang jago-jago jual. Kumpul di salah satu restoran lah. Bicara sama direktur BC Mr. Kato ini. Ya. Ada yang mau lah. Hampir semuanya mau. Dikasih gaji, kasih insentif yang bagus. Ini yang menarik. Kalau Astra, ya susah ya. Gajinya kecil, insentifnya sangat itu. Nah, itu aku di BC berkembang gitu. Baik lagi ke setelah masuk Islam, kemudian keluarga gimana, menerima atau tidak ketika Pak Ustadz Solihin masuk Islam? Terus ada ujian atau tantangan nggak seperti itu? Oh iya. Waktu saya masuk Islam, kalau bapak saya dia tidak peduli, ya terserah lah katanya. Kalau saudara-saudara saya, kakak, adik, itu masing-masing udah terserah juga. Tapi akhirnya saya tarik ke Jakarta mereka. Saya tampung di rumah. Alhamdulillah. Adik kakak masuk Islam. Saudara-saudara. Nah ini yang saya rasakan, alhamdulillah. Jadi pihak keluarga sih, adik, kakak, nggak ada tantangan. Bahkan mereka pingin masuk Islam. Oh, mungkin dia karena lihat saya, ya. Jadi di Jakarta mulai inilah. Memang saya kira itu yang perlu saya sampaikan, bahwa selama saya masuk Islam itu tantangannya memang keluarga bapak, keluarga ibu. Lalu, lu kenapa sih masuk Islam? Jadi keluarga ibu saya ada kalau di Jakarta itu masih ada tuh di Krekot Bundar. Saya pernah ke sana, kayak suaminya di perusahaan minyak. Tapi ya sekitar gitu aja. Kalau sudah agama Islam nggak dianggap di luar jalur udah. Nah itu apalagi di Astra, saya kaget tuh. Wah, ini paman saya kok Katolik, hebat juga dia. Dari itu Posnali ya, dari itu. Dia dekat sama William Suwarijaya yang punya. Tapi itulah, dia Katolik. Ngobrol apa, kayaknya nggak nyambung juga sama saya. Akhirnya udah, jadi tenaga sales saja. Mungkin ya kalau saya masuk ke Katolik mungkin bisa ditarik bagian apa gitu. Tapi itulah perjuangan selama saya masih Islam tuh ya banyak. Itu keluarga yang benci itu ada sih. Membenci itu pasti ada.
Cuma saya nggak peduli karena saya usaha sendiri, kerja sendiri. Ustaz, ketika tadi di Astra itu jabatan apa, iming-iming apa yang paling besar yang pernah ditawarkan? Supervisor, Dari sales? supervisor tuh cukup ini. Karena tenaga sales sana itu cukup ini kan, terkenal lah. Banyak orang-orang sales dari Astra itu dari pihak perusahaan mobil lain nunggu tuh, ayo siapa yang mau pindah, itu lah saya pindah. Di tenaga sales Astra itu dianggap sudah cukup wakil. Performanya tinggi ya? Iya, performanya tinggi. Portfolionya bagus. Iya, kan dikenal. Nah, kan. Baik. Ustaz, setelah masuk Islam kemudian berdakwah, kiprah setelah masuk Islam terjun di dunia dakwah, apa aja tuh? Kiprahnya di mana aja? Sebelumnya saya itu belajar bahasa Arab, berkecimpung benar, ngaji. Jadi ada pengajian apa istilah itu, usro, ya, setiap minggu bahasa Arab, baca Quran, itu bertahun-tahun belajar itu. Saya nggak masuk pesantren, tapi sekarang cucu saya pesantren kebanyakan. Ya udah, saya belajar ngaji segala macam. Akhirnya dapat guru yang membimbing untuk bisa jadi dai gitu. Nah, itu saya mulai. Katanya mulai jadi dai ini tahun 2000 lah. 2000. Memang Ustadz saya bilang kalau you jadi dai, luar biasa cobaan. Kalau macam tuh cobaan apa. Cuma nilainya orang mengajarkan dakwah ini, wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah wa amala shalih wa qala inna. Siapakah lebih baik kata Allah? Orang yang mengajak ke jalan Allah itu kan lebih baik. Dan dia agama Islam, insyaallah. Jadi saya bilang ya udahlah. Di bidang sales kan saya udah lama. Berapa tahun ya? 10. Ya 15 tahun lah sales. Sales ya. Sebelumnya saya itu bagian gudang, di Suntor, panas apa. Ya itulah, alhamdulillah selama jadi sales ini lebih banyak pergaulan karena orang sales itu harus menggarap customer sebanyak mungkin. Ya satu hari itu kunjungan harus minimal 5 orang sampai 10. 7 perusahaan yang harus diketemui itu direktur atau purchasing manager. Harus ada apa. Kalau nggak ketemu dianggap belum sukses. Kunjungi lagi. Nah, itulah dari pergaulan itu menambah keyakinan benar Islam ini. Nah, saya terus tekunin belajar ya, dengan Pak Usman. Jadi masuk Islam ini memang alhamdulillah hidayah dari Allah, petunjuk dari Allah. Allah itu, jadi orang sesat saya. Nah, inilah akhirnya saya ingin mengembangkan dakwah ini. Ya, banyak baca buku, samping pengajian ya, baca buku Islam, baca Quran, tafsir, bahasa Arab belajar 2 tahun. Nah, ini yang membuat saya yakin ya udah terus kita bilang dakwah. Sampai akhirnya saya safari dakwah 14 provinsi di Indonesia. 14 provinsi. Ya, sebelum sebelum musibah apa namanya tuh penyakit itu COVID. Sebelum itu, setelah itu udah nggak lagi itu. Insya Allah saya banyak sih teman-teman di Bali, ya Banjarmasin. Sekarang tergabung di organisasi apa? Kemudian di pondok apa? Saya lebih aktif di MUI Tangsel. Kemudian di PT juga
Ya, jadi kemarin ini alhamdulillah dari pihak Berlian BRI memberi santunan kepada orang PT. Ya, ngobrol sama saya. Nanti saya kasihlah foto-fotonya. Jadi bantuan buat orang PT. Saya mualaf PT ini memang susah ya memang dananya apa. Jadi kita anggota sih ada 130-an itu. 130. Dan mereka rata-rata mereka ya pegawai, pedagang, pekerja. Orang kaya ada, cuma orang kaya sana tuh di Jakarta yang masih Islam banyak. Cuma kurang concern dengan keadaan umat di bawah. Seperti Yos Sutomo, itu kan pengusaha FPH ya. Nah itu juga Yos Sutomo, ya, seperti apa dokter yang punya pendidikan itu. Saya kenal. Safi Antonio itu kenal. Orang PT juga dulu banyak. Dia sudah sukses kan. Udah. Tapi hal-hal yang sifatnya menggarap grassroots ini enggak. Nah, kita ini lah. Masih Pak Usman ya, Pak Usman lah. Memang kasihan orang PT ini. Kasihan dia hidupnya pas-pasan gitu. Ini saya kebetulan gabung sama MUI. Jadi kalau acara MUI itu kadang-kadang diundang. Sasuhin, coba orang anggotanya mana nih? Ah itu. Baik Pak Fauzan. Ini kan yang nonton ada juga Muslim, non Muslim, ada juga mualaf, ada juga mungkin yang mau jadi seorang Muslim ya. Mungkin pesan-pesan buat mereka itu apa nih? Kalau saya pesan kepada orang yang non Muslim, artinya berpikirlah ya. Kita melihat sesuatu itu dengan akal sehat, dengan pandangan yang cukup luas. Artinya kita melihat Islam itu bukan sebagai musuh, tapi sebagai partner untuk lebih meyakinkan dalam ketuhanan menurut kita ya, bahwa Tuhan itu hanya satu, tidak bisa berbentuk apapun, kufuwan ahad, tidak ada satu. Saya lihat kalau agama Katolik, kenapa orang Cina itu banyak masuk Katolik? Saya lihat Katolik ini gimana ya, ada persamaan lah. Katolik itu dia percaya dengan Yesus yang sedang disalib, penebus dosa. Kalau dalam agama Konghucu itu percaya adanya dewa-dewi itu kan, Dewi Kuan Yin, apa, percaya nenek luhur segala macam. Saya juga heran kok orang Cina itu masuk Katolik, karena Katolik itu ada pengampunan dosa. Pengampunan dosa itu yang membuat orang-orang Cina itu ya enak masuk Katolik. Kita kalau berbuat sesuatu, ya udah pergi ke gereja, minta pengampunan dosa sama pastor. Kalau pendeta udah Protestan kan. Selesai adanya. Terus masalah ajarannya, tata cara bagaimana hidup apa itu Katolik sih nggak ada ya, karena agama yang dibuat Yahudi lah ya. Jadi kurang ini gimana cara. Kalau kita agama Islam itu lengkap dari mulai tidur, bangun tidur, masuk WC, keluar WC itu diatur dalam Islam. Bagaimana
masuk WC langkah kaki kiri, keluar WC. Mensucikan diri bagaimana. Jadi jelas sekali kalau agama Katolik nggak ada itu, nggak ada. Kita cukup rincian itu memang Allah berikan. Allah menjelaskan dalam Quran kan, kalau kita mau menghadap Allah itu ya bersuci dulu kan. Nah ini kalau di Katolik itu itulah melihat bahwa kalau kita masuk Katolik dijamin masuk surga. Nah, dijamin masuk surga. Saya juga heran juga itu kok banyak. Kemudian kalau masuk Katolik, hidup kita tenang, mewah. Katolik itu orang kaya-kaya rata-rata. Tidak terikat dengan aturan-aturan ini halal haram tuh nggak ada. Pokoknya apa aja nggak ada sikatnya. Sikat aja. Kalau dalam Islam kan ada aturan. Jadi dalam hal mengumpulkan harta apa itu Islam kan melarang bahwa kekayaan itu menumpuk satu orang saja. Jadi umpamanya di dalam surah Al-Hasyr ayat 7, a'udzubillahi minasyaitonir kai la yakuna dulatan aghniya ya. Agar supaya yakunu dulatan, agar supaya harta itu tidak dulatan bainal aghniya minkum, tidak hanya terkumpul di antara orang-orang kaya. Jadi kita sebenarnya bukan komunis nih. Jadi Islam itu mengajarkan bahwa itu harta itu harus merata lah bagaimana caranya. Maka Allah katakan kai la yakunu dulatan, agar supaya harta itu baina aghniya minkum, jangan sampai di antara orang kaya kamu saja itu. Jadi harus benar-benar diedarkan. Makanya dalam Islam ada zakat, ada infak, sedekah kan. Selalu tuh Allah menyatakan dalam Quran memang amanu wa anfiqu mimma razaqna. Iman dan infak itu. Kalau dalam Kristen sih ada istilah per 10. Per 10 itu nggak tahu itu hasilnya apa buat pendeta atau apa ya. Susah. Nah ini dalam Islam tuh nggak begitu. Nah, cuma kan umatnya ini nggak, udah kaya raya, udah nggak peduli dengan yang miskin. Sebenarnya nggak. Harta kita ini sebenarnya milik Allah. Harta itu milik Allah. Sebarkan kata Allah, jangan sampai beredar antara orang kaya kamu saja. Itu Quran itu. Saya kira itu yang perlu kita dalami. Terima kasih kalau khairan Ustaz. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Ngaji Cerdas, saya Asep Samsul Ma'arif, Sekretaris Pondok Pesantren Yatim Mu'alaf dan Du'afa Yayasan Ashifa Al-Islami Farung. Pondok kami didirikan oleh Ustadz Usman. Beliau adalah sosok mu'alaf yang peduli terhadap pendidikan Islam, yang sampai saat ini beliau istiqomah untuk membantu para santri yatim mu'alaf dan du'afa. Pondok kami saat ini para santrinya berasal dari berbagai daerah, terkhususnya ada juga dari daerah Nusa Tenggara Timur. Bahkan setiap tahunnya kami menerima para mu'alaf dari Nusa Tenggara Timur untuk menimba ilmu, memperkuat iman, tauhid di pondok pesantren kami. Pondok pesantren kami sampai saat ini memberikan mereka fasilitas, terkhususnya pendidikan yang gratis, pendidikan formal maupun non-formal, makan, bahkan fasilitas mereka sampai saat ini kami terus berjuang untuk memberikan fasilitas yang terbaik untuk mereka. Perjuangan kami saat ini tidak mudah, maka dari itu kami membutuhkan bantuan dari kaum muslimin wa muslimat, muhsinin dan muhsinat untuk ikut andil dalam perjuangan ini.
Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mempermudah kami. Kami terus berusaha untuk memberikan fasilitas untuk para santri, yatim, mu'alaf dan duafa yang saat ini terkhususnya yang sangat mendesak. Kami saat ini sedang membutuhkan kamar mandi, WC, asrama dan ruang kelas seperti di belakang saya ini. Maka dari itu kami sangat membutuh bantuan dari para kaum muhsinin, muhsinat, kaum muslimin wa muslimat, muhsinin dan muhsinat untuk ikut andil dalam perjuangan ini. Maka dari itu, sekali lagi saya berharap sepenuhnya mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mempermudahnya. Bagi Bapak Ibu yang berkontribusi dalam perjuangan ini, kami mendoakan mudah-mudahan Bapak Ibu disehatkan, dilapangkan rezekinya dan dimudahkan segala urusannya, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan keberkahan dalam hidupnya. Amin ya rabbal alamin. Maka dari itu, bagi Bapak Ibu yang ingin berpartisipasi, silahkan bisa melalui rekening di bawah ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kembali lagi ya teman-teman sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Bersama dengan saya Hendriko Santoso selaku narasumber di Ngaji Cerdas, mencerdaskan umat. Nah, teman-teman, di sini ada produk bagus nih. Namanya Sultan Parfum. Parfum para perindu surga. Nah, di sini ada 4 macam produk nih. Yang pertama, parfum dengan aroma Raudhoh. Parfum dengan aroma Hajar Aswad. Parfum dengan aroma kasturi. Dan yang keempat adalah parfum aroma 2000 bunga. Nah, kalau teman-teman sekalian sedang umroh, lalu pulang ke tanah air dan rindu dengan suasana di Masjidil Haram maupun di Masjidil Nabawi atau di Mekah dan Madinah, teman-teman bisa beli nih Sultan Parfum dengan aroma-aroma yang menyesuaikan dengan suasana di Mekah ataupun Madinah. Nah, selain teman-teman beli parfum ini, nanti teman-teman dapat bonus gratisannya juga. Apa aja sih teman-teman gratisannya? Nih, yang pertama nanti teman-teman dapat kitab atau buku saku zikir pagi dan petang sesuai dengan sunnah. Nah, yang kedua, teman-teman nanti dapat gratis tasbih nih. Wah, lucu banget ya, imut nih, bisa dibawa kemana-mana. Yang ketiga, nanti teman-teman dapat juga nih kertas untuk bagaimana sih parfum ini digunakan untuk saat suasana apa aja. Di sini udah dijelasnya teman-teman semua. Nah, jadi teman-teman jangan lupa nih dibeli, informasinya ada di sini nih. Nah, dengan teman-teman membeli produk parfum Sultan ini, teman-teman sama saja dengan membantu operasional dakwahnya channel YouTube Ngaji Cerdas. Nah, luar biasa kan? Dengan harga berapa teman-teman sekalian? Cukup dengan 90 ribuan saja, teman-teman sudah bisa dapatkan ini semua nih. Masya Allah ya. Ini semua nih, semua teman-teman bisa dapatkan hanya dengan 90 ribuan rupiah. Teman-teman juga sudah termasuk membantu operasional dakwah, support channel YouTube Ngaji Cerdas. Nah, luar biasa kan? Nah, jadi tunggu apa lagi teman-teman ya? Segera hubungi di sini nih, di link yang tertera di bawah ini ya. Terima kasih ya teman-teman sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.